Sebenarnya anak saya ini sudah meninggal dua tahun yang lalu katanya. Loh, terus? Iya, jadi yang sering ada di dapur ini itu katanya anak saya. Selamat malam teman-teman Astralis, kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi. Seperti biasa kita akan membacakan sebuah cerita horor yang sangat kalian nantikan. Disclaimer dulu kalau cerita ini dikirim langsung oleh teman kita, sahabat astral yang bernama Rani. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis. Ini bukan cerita tentang rumah kosong, bukan juga cerita tentang tempat angker yang sudah lama ditinggalkan, tapi ini cerita tentang seorang ibu yang benar-benar tidak pernah merasa sendirian. Cerita ini dikirim langsung oleh sahabat astral kita yang bernama Rani. Halo Rani. Jadi Rani ini adalah seorang admin di salah satu klinik kecil di kota Bogor. Kehidupan Rani ini sebenarnya biasa-biasa aja, sama kayak kita ya. Bangun pagi, kadang telat, kerja, pulang sore, tidur, pulang, rebahan, kayak gitu. Nggak ada hal spesial yang biasa dilakukan oleh Rani. Jadi setiap bulannya ini, si Rani itu selalu ikut arisan ibu-ibu. Ya, kalian tahu kan, kalau di komplek itu biasanya ibu-ibu itu suka ngumpul, bikin suatu kegiatan bersama. Ada yang pengajian, ada yang apa-apa, salah satunya kan arisan. Nah, si Rani ini ikut dalam kelompok ibu-ibu yang suka arisan ini. Bulan-bulan sebelumnya itu kegiatannya itu biasa-biasa aja, kayak datang. Si Rani itu kegiatannya itu biasanya cuma datang, ngobrol-ngobrol dikit, ketawa-ketawa, pulang. Beres acara itu kan biasanya cuma ya sebatas silaturahmi atau guyub aja gitu di komplek. Biasanya arisan ini dilakukan itu di tiap rumah yang sebagai anggotanya gitu ya, ibu-ibu. Misalnya di Ibu Sari sekarang bulan ini, di Ibu Eti di bulan depan. Sudah terjadwal lah di rumah-rumah siapapun yang itu akan untuk mengadakan arisan-arisan ibu-ibu ini. Di bulan yang akan diceritakan kali ini, kejadiannya itu di rumahnya Ibu Sari. Kejadian ini dialami si Rani ini waktu mengadakan acara arisan ibu-ibu ini. Nah, arisannya ini dilakukan di rumahnya si Ibu Sari. Ibu Sari ini orangnya biasa aja, santai gitu ya, nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong, cuman kelihatannya itu si ibunya itu introvert gitu, jarang bergaul atau gimana, tapi orangnya tuh baik, ramah, dan nggak neko-neko gitu lah, nggak kayak ibu-ibu sosialita atau gimana gitu, riweh gitu, enggak ini mah. Jadi si ibunya itu santai aja biasa. Nah, suatu ketika arisan itu dilakukan di rumahnya si Ibu Sari ini. Pada saat itu, menurut cerita si Rani ini, si Rani itu datang terlambat gitu ya Pak, datang paling terakhir. Jadi biasanya kan arisan ini dilakukan tuh kayak 10-15 orang gitu ya untuk di acara arisan ini. Nah, kebetulan waktu itu yang hadir itu cuma 10 orang termasuk si Rani. Waktu pertama kali si Rani mau masuk ke dalam rumahnya si Ibu Sari ini, si pagarnya ini tuh kayak yang apa? Udah lama nggak dikasih pelumas gitu. Jadi kayak ngok, pokoknya mah bunyi lah gitu ya. Nah, pas si Rani udah masuk ke pekarangan rumahnya. Jadi rumahnya si Ibu Sari ini tuh sebenarnya nggak besar-besar amat ya, nggak besar, cuman ya punya taman-taman kecil ya, namanya juga rumah-rumah KPR gitu, rumah-rumah subsidi gitu yang biasanya bentuknya sama-sama semua, cuman biasanya sudah dibangun di depan-depannya itu. Nah, saat si Rani ini mendekati pintunya rumah si Ibu Sari ini, nah si Rani itu mencium bau-bau yang aneh gitu. Si Rani itu kayak ngecium bau kayak bau tanah. Bau tanah yang kayak baru digali gitu. Biasanya kan kalau di komplek itu ada orang yang bikin taman-tamanan, nah si tanah yang baru digali-gali itu kan baunya tuh khas gitu ya. Nah, si Rani itu mencium bau itu. Tapi kan si Rani mungkin di daerah situ lagi ada yang bercocok tanam gitulah ya, lagi bikin taman-tamanan di pekarangan rumahnya, walaupun kecil gitu, tapi kan dibikin indah-indah. Nah, ketika si Rani udah masuk ke pintunya, si Rani merasakan sesuatu hal yang aneh. Di rumahnya kan biasanya di waktu arisan sebelum-sebelumnya rumahnya tuh biasa aja kayak anget gimana. Tapi ketika masuk ke rumahnya Ibu Sari ini, suasananya itu agak beda gitu. Jadi kayak nggak nyaman aja gitulah, suasana rumahnya tuh nggak nyaman. Si Ibu Sari ini sebetulnya itu tinggal seorang diri. Di rumahnya itu cuma sendirian. Dan katanya dia tuh punya seorang anak perempuan yang katanya pergi merantau gitu. Jadi udah 2 tahun atau 3 tahun gitu, 2 tahun yang lalu si anaknya ini belum pulang-pulang. Jadi si ibunya itu tinggal di rumah sendirian. Nah, kebetulan kan sekarang acara arisannya di rumahnya si Ibu Sari ini. Singkat cerita,
udah kumpul lah itu si ibu-ibu kan biasanya suka ngumpul tuh kayak tahlilan gitu bentuknya tuh ya, di sebuah rumah udah ada keclokan, ada apa-apa. Nah, bukan si Sari aja yang ngerasain kalau suasana rumahnya ini agak beda tuh. Jadi bukan dibilang itu bukan sepi atau gimana ya. Jadi kan kita tahu ya, si Ibu Sari ini tinggal di rumahnya itu cuman sendirian, tapi suasana yang ada di rumahnya itu kerasanya tuh kayak rame gitu. Pokoknya mah intinya mah suasananya teh si ibu ini tinggal sendirian, tapi suasananya teh agak rame gitu. Si Rani ini nggak ambil pusing, pokoknya dia ya udahlah, yang penting mah aku dateng, terus ikut acaranya, ngobrol-ngobrol dikit, ketawa-ketawa, beres pulang. Itu maunya si Sari mah. Tapi ketika si Sari itu izin itu ya, Bu Sari, saya ikut ke toilet ya. Nah kebetulan pas si Sari mau ke toilet ini, jadi si toiletnya itu ngelewatin ke arah dapur. Nah pas si Sari mau ke WC itu, dia tuh ngelihat ada perempuan. Disangka si Sari itu tuh pembantu mungkin ya. Jadi si Ibu Sari itu kayaknya tuh punya pembantu menurut si Sari teh. Pas ditanya, Bu, nggak nengok-nengok. Nah, si Sari nggak ambil pusing, dia masuk aja ke toilet. Nah, selepas dari toilet, pas dia lihat ke arah dapur ini, oh, udah nggak ada. Oh, mungkin keluar. Nah, baliklah si Sari ke ruang tamu itu ya untuk ngumpul lagi sama ibu-ibu. Terus si Sari nanya ke si Bu Sari ini, si Rani ini nanya ke Ibu Sari, Bu, tadi pembantunya ya yang di dapur? Bukan cuma si Ibu Sari ini yang bingung, tapi orang-orang yang ada di kumpulan itu juga bingung loh. Pembantu, emang sejak kapan Ibu Sari ini punya pembantu, katanya. Nah si Ibu Sari ketika ditanya kayak gitu, dia tuh cuman senyum aja. Wah, sekarang Ibu Sari hebat ya, anaknya merantau udah kaya misalnya tuh gitu ya, udah punya pembantu sekarang. Ibu Sari ini diem cuman senyum aja dikit. Ketika mereka lagi guyon atau ngobrol gitu ya di acara arisannya itu, si Ibu Sari itu lagi nggak ada, masuk dulu ke dalam kamar. Si Sari ini denger kayak ada orang yang lagi geser-geser kursi gitu, krek. Nah itu arahnya teh dari belakang gitu ya. Kebetulan juga si Sari ini duduknya itu menghadap ke arah pintu. Jadi dia tuh di dalam, ujung matanya itu bisa ngelihat ke arah arah dapur gitu ya. Disangka si Rani ini yang di dapur itu Ibu Sari. Nah, Bu. Nah dipanggil kok nggak nyaut. Pas dia nyamperin ke dapur si Rani ini teh, Bu. Nah perempuan yang dipanggil si Rani ini cuman diam aja. Tapi lama-kelamaan kepalanya tuh mulai ngelihat ke belakang gitu. Tapi pelan banget ke belakang. Pas si Sari ngedenger suara ceklek dari kamar, pas dia lihat, loh, Ibu Sari di sini. Terus yang di dapur siapa? Oh, mungkin pembantunya. Nah, tapi ketika si Sari nanya, berdua kata sama si Bu, itu pembantunya kok tadi ada hilang cenah. Terus si Ibu Sari ini sih cuman ngomong, enggak kok, saya nggak punya pembantu. Balik lagi aja si Ibu Sari teh ke tempat kumpulan ibu-ibu tadi. Si Sarinya ditinggalin deket dapur itu. Sari kan mikir, kalau bukan pembantu terus siapa? Nah ketika masih ngumpul lagi itu yang ngoclok, nah ini siapa ini nih? Dengar lagi si Sari dari arah dapur, krek. Dan sekarang yang dengernya itu bukan cuman si Sari, tapi semua ibu-ibu ini denger. Bu, itu siapa sih Bu yang di dapur? Tahu nggak? Ibu Sari bilang apa? Itu bukan pembantu, katanya. Itu anak saya. Dong. Semua ibu-ibu yang di sana kan langsung heran. Loh, Bu, bukannya anak ibu merantau gitu ya ke kota? Enggak, Bu, kata Ibu Sari ini. Sebenarnya anak saya ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu, katanya. Loh, terus? Iya, jadi yang sering ada di dapur ini itu katanya anak saya. Semua ibu-ibu yang ada di situ kan kaget. Oh, terus bau tanah, terus bau yang aneh, suasana yang aneh ini ternyata itu dari anaknya si Ibu Sari ini. Singkat cerita langsung, wah pokoknya mah acara arisan itu diberesinnya itu dengan cepat. Oke lang, endingnya tuh singkat cerita pamit. Si Rani ini perginya tuh belakangan. Nah si Rani nggak tahu kenapa ya, dia tuh
ikut lagi, Bu ikut ke toilet lagi sambil lihat ke arah dapurnya ini. Ketika dia mau masuk ke toilet, lihat ke dapur, ada lagi itu anaknya si Ibu Sari ini. Tapi sekarang menghadap ke arah si Rani. Tahu nggak? Wajahnya itu pucat, badannya kotor, dan katanya juga mimik wajahnya itu serem banget. Jadi dia nggak ngomong apa-apa, cuman gini, terak gitu. Jadi kepalanya cuman geser dikit, nggak senyum, nggak apa, tapi flat aja gitu. Gak jadilah si Rani masuk ke WC-nya. Bu langsung pamit, Bu saya pamit. Nah ngobrol kan ibu-ibu di luar, di rumahnya Ibu Sari katanya. Wah gitu, pokoknya mah pada rumpi lah namanya juga ibu-ibu ya, ceritain sampai hampir semua warga itu tahu kalau rumahnya Ibu Sari ini ada hantunya, hantu anaknya. Nah semenjak saat itu acara arisan itu nggak pernah dilakuin lagi, nggak pernah dilaksanakan lagi di rumahnya si Ibu Sari. Nah tapi Ibu Sarinya juga sekarang tuh nggak pernah ikut lagi ke acara arisannya itu. Ya nggak tahu gimana lah ceritanya, mungkin si ibu ini mah udah menang atau jadi tinggal bayar doang. Nah intinya mah si Ibu Sari ini nggak pernah ikut lagi. Selang 1 bulan dari acara arisannya di Ibu Sari ini, dikabarkan kalau Ibu Sari ini telah meninggal dunia. Posisi meninggal dunianya itu, Ibu Sari itu duduk di ruang tamu kayak orang yang lagi ngobrol gitu, duduk gitu sambil nyender, tapi meninggal. Ibu Sari ini diketemukan meninggal nyender di ruang tamu kayak orang lagi ngobrol gitu. Cerita itu udah nyebar lah ya, kata si Rani itu. Dan sampai saat ini, sampai cerita ini aku ceritain ke kalian ya, rumah itu katanya udah nggak dihuni sama siapa-siapa lagi. Tapi ada yang anehnya itu, rumah itu kalau malam itu lampunya itu suka nyala, mungkin dinyalain Pak RT atau gimana. Dan yang anehnya, di dalam rumah itu tuh selalu ada 2 bayangan yang kayak yang lagi ngobrol gitu. Dan ketika orang yang lewat situ tuh suka pada takut. Itu kata ceritanya si Rani ini gitu. Gimana menurut kalian? Maaf ya aku ceritanya agak terburu-buru soalnya ini anjing agak gitu ya.